Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, perang teknologi antara Amerika Serikat dan China mulai meluas ke Eropa. Kesepakatan chip Eropa telah mengalami masalah terkait hubungan dengan China. Produsen pembuat chip terbesar di Inggris diperintahkan untuk membatalkan pengambil alihannya. Setelah penjualan pabrik chip lainnya juga diblokir di Jerman. Kedua transaksi tersebut terkena masalah keamanan nasional dan melibatkan akuisisi oleh perusahaan milik China. Di Inggris, Nexperia, anak perusahaan Belanda dari pembuat semikonduktor Wingtech yang terdaftar di Shanghai, diberitahu pemerintah untuk menjual 86% sahamnya di Newport Wafer Fabricants. Sejak saat itu, para staf memprotes keputusan tersebut dengan mengatakan hal itu membahayakan hampir 600 pekerja. Bagaimana bentuk perang teknologi AS dan China? Apa targetnya? Apa pengaruhnya bagi industri dunia? Apakah Indonesia memilih menghindari konflik geopolitik yang dapat merusak kepentingan bisnis dengan China? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan seorang digital entrepreneur, yakni Bung Pompi Saiful. Assalamualaikum Bung Pompi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kok kebalik yang tanya. Insya Allah ini semangat sekali Bung Pompi ini. Kayaknya sedang di salah satu perang digital ini. Perang untuk mensejahterakan umat. Baik, Bung Pompi, apakah saat ini Amerika Serikat sedang menjalankan politik perang dagang karena khawatir perangnya dikalahkan oleh China dalam merantai pasokan global? Nah, bagaimana untuk perang Amerika Serikat dan China ini, Bu? Ya, kalau kita baca saat ini, ya memang ada persaingan dagang antara Amerika dan China sendiri. Ya, apa produk teknologi dari China, ya khususnya yang berkaitan dengan teknologi tinggi, semacam operating system, kemudian chips, ya CPU dan lain sebagainya, itu seperti misal Huawei, dan OS harmoninya dan lain sebagainya. Artinya antara OS sama chip itu kan sebenarnya kan satu paket gitu kan ya. Chip bisa beroperasi, ya harus ada operating systemnya. Nah, maka antara Amerika dan US ini, US sama China ini sedang menjalankan sebuah persaingan dagang, ya, antara teknologi Amerika dan teknologi China, di mana yang jelas bahwa Amerika itu tak mau disaingi dengan kemajuan teknologinya Cina. Secara umum seperti itu, Bung Nana. Iya, Bung Pompi. Presiden USA, yakni Joe Biden, menandatangani Undang-Undang Chips and Science Act pada hari Selasa 9 Agustus. Pengesahan undang-undang tersebut meningkatkan upaya Washington untuk membentuk aliansi Chip 4, sebuah kemitraan yang mencakup Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang. Apa targetnya? Juga apa pengaruhnya bagi industri dunia, Bu? Ya, kalau kita membaca bagaimana sih Amerika ini pada pokoknya itu bagaimana pengen membatasi teknologi Cina. Yang artinya bahwa ketika membatasi teknologi Cina itu berarti juga membatasi perdagangan. Karena siapapun yang menguasai teknologi pasti dia akan menguasai perdagangan. Nah, kalau kita baca, apa sih tujuan AS ini ketika
membuat aliansi-aliansi yang mengerubung Cina atau sedang membuat sekutu untuk melawan Cina. Yaitu yang pertama, menjauhkan tampilnya Cina sebagai kekuatan dunia, ya. Yang jelas konstelasi politik saat ini kan dinamis, ya. Sekarang Eropa yang diwakili oleh Jerman dan lain sebagainya itu tampil ya, menjadi leader, ya, negara-negara besar. Kemudian Cina di Asia sendiri yang kemudian merongrong, ya, posisi Amerika. Nah, makanya Amerika harus membutuhkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi pengaruh kekuatan Cina ini. Yang kedua, menghalangi Cina mempengaruhi konstelasi politik internasional. Ya, kalau misalnya teman-temannya, ya, Cina itu nggak ada teman, nggak ada aliansi, teknologinya ya pasti nanti tidak akan dipakai oleh internasional sehingga kekuatan politiknya bisa dikalahkan oleh AS. Yang ketiga, ini adalah mengokohkan tujuan ekonomi Amerika Serikat sendiri, ya, yaitu menjadi tempat bergantung secara teknologi dan investasi di dunia ini. Jadi penandatanganan Joe Biden itu pasti tidak jauh-jauh ya dari ini, yaitu bagaimana supaya Amerika itu menjadi tempat bergantungnya politik, ekonomi, dan investasi di dunia. Gitu, Mas. Ya. Nana. Bung Popi, kalau kita udah tadi bahas tentang ketidakterlibatan China, apakah ini adalah salah satu strategi dari plot pemerintah Amerika Serikat untuk mengecualikan China dari rantai pasukan semikonduktor global? Lantas apa kerugian yang nanti bisa diterima oleh China? Ya, sebenarnya kan Cina ini telah menjadi faktanya tidak mau bahwa Cina itu menjadi world factory atau pabrik tempat di mana dunia itu mendapatkan chips, ya, produk-produk Cina ini. Ya, kita ketahui dengan pembaruan, ya, sebuah pabrik besar, ya, yang pemain produsen chip semacam Vithium teknologi, ya, yang produknya itu Phyteng itu yang jadi sekarang itu jadi otaknya di Samsung, kemudian menjadi otaknya, jadi subsnya juga di Intel dan sebagainya. Yang jelas ini yang nantinya itu kemudian teknologi Cina ini menjadi acuan ataupun diadopsi oleh beberapa negara, ya, yang dimana teknologi Cina itu pasti akan menguasai pasar chip tersebut. Nah, ini ya kemudian Cina pengen mendeklarasikan diri bahwa tahun 2025 itu benar-benar mandiri. Faktanya memang sekarang itu di Cina sendiri bukan Cina, produk lokalnya itu tidak menguasai Cina sendiri, karena ya kan operating system itu kan di sana juga Windows, kemudian OS X atau Macintosh, ya, dan sebagainya. Nah, sekarang ini Cina itu pengen memproduksi OS karya dalam negeri, ya, sebagai perang terhadap Amerika yang diwakili oleh Windows, misal Open Kylin, ya, dan lain sebagainya yang dibahas di bawah basis Linux. Nah, ini kemudian kan diboikot, ya, oleh perusahaan-perusahaan Amerika, ya, semacam IBM, Microsoft, Dell, dan lain sebagainya. Ya, bahkan Cina ini berencana membangun, ya, chip, ya, yang merupakan dari ini silikon khusus dengan sistem operasi Kylin itu. Bahkan Cina ini menawarkan gaji yang berlipat-lipat, ya, bagi yang mau untuk bergabung dalam proyek besar Cina ini, yang ujung-ujungnya adalah bagaimana Cina itu menguasai teknologi terbaru di teknologi informasi, ya, dengan 5G, yang beradaptasi dengan 5G. Nah, jika sistem teknologi Cina ini mendominasi Eropa dan Asia, maka kemungkinan
ancaman Cina bagi Amerika di bidang ini pasti akan meningkat. Ya, Amerika akan terus pasti ini meningkatkan penetrasi ya kepada Cina di segala lini untuk menghalangi apa namanya proyek ya kemandirian Cina di teknologi ini. Nah, namun eh, secara politik ya pengaruh Amerika itu kan de facto-nya yaitu jauh melampaui pengaruh politik ya dari negara-negara besar saat ini. Inggris, Cina, Rusia, Perancis, Jerman, bahkan mereka secara bersama-sama pun bergabung itu sebenarnya tidak bisa melawan Amerika. Nah, maka Amerika inilah saat ini yang sedang mengendalikan ya, mengendalikan secara politik ya di pasar teknologi dunia. Nah, bagi yang mau menyaingi dia, ya pastinya Amerika pasti dengan cepat-cepat untuk bagaimana memblokir kekuatan-kekuatan baru untuk menguasai tahta penguasa teknologi dan ekonomi dunia. Seperti itu, Mas. Iya, Bung Pompi, apakah Indonesia memilih menghindari konflik geopolitik ini yang dapat merusak kepentingan bisnis dengan China, Bung? Saya rasa Indonesia hanya akan menjadi korban saja sebenarnya. Ya, artinya Indonesia ini menjadi apa namanya kalau gajah dan pelanduk itu apa namanya gajah dan apa namanya bertarung itu pelanduk yang akan menjadi korban. Artinya pertarungan antara Cina dan Amerika sebenarnya kedua-duanya menang atau kalah ini pasti Indonesia yang jadi pasar terbesar. Ya, bahwa kita hitung ya bahwa di pasar teknologi informasi misalnya hampir semua dari hulu ke hilir itu sebenarnya sekarang itu penguasanya Cina. Ya, hulu misalnya penguasa mesin apa namanya mesin-mesin di BTS, base train system ya, pemancar-pemancar seluler itu penguasanya Huawei. Ya, sampai kemudian apa namanya teknologinya, kemudian dari hilir sampai ke HP-nya itu pasti produk Cina ya, yang mana apa namanya semuanya pasti nggak pengen sebenarnya dominasi Cina di Indonesia itu kemudian diganggu. Namun ya seharusnya ya bukan kita masalah bicara ya kemudian ya apa namanya posisinya di mana nih Indonesia dalam geopolitik. Ya harusnya kita bisa menentukan sendiri posisinya. Jangan sampai hanya menjadi korban. Ya, siapapun yang menang antara Amerika dan Cina itu sebenarnya kita itu di tengah apa ya buasnya serigala-serigala yang apa namanya semakin terjebak dalam siklus konflik ya di antara serigala-serigala kapitalis gitu kan. Negara besar seperti Inggris, Cina, Rusia, Jerman dan negara Asia itu terus menjarah dunia dengan kepentingan-kepentingan politiknya itu ya, kemudian pasti akhirnya mengorbankan ya seluruh negara-negara kecil atau negara-negara berkembang seperti Indonesia. Gitu, Mas. Iya, ya memang kayaknya Indonesia bisa sih ini ya ikut dalam perangan itu. Wah, buktinya kita bisa nembak BlackBerry dulu. Nah, Ya kan, nembak BlackBerry terus sekarang bikin mobil SMK terus ada motor listrik gesit itu harusnya bisa ya, tapi kenapa nggak bisa ya? Baik Bung. ya mainnya cuma di subs yang sangat jauh, artinya ya cuma kayak gitu, repair ya, bukan berperan sebagai supplier, produsen dan sebagainya. Iya, iya. Terakhir Bung Pompi, teknologi perang berkembang dari masa ke masa. Kalau kita bicara teknologi ya, komunikasi berarti ada hubungannya dengan teknologi perang gitu ya. Setiap teknologi perang yang hadir membawa perubahan terhadap strategi dan taktik perang, Bu. Bagaimana sikap dunia Muslim terhadap menghadapi situasi seperti ini? Ya, kalau sikapnya negara Muslim, jadi memang teknologi itu adalah kalau kita bikin ini itu adalah apa namanya moncongnya senapan, ya. Namun yang paling penting itu ya kalau moncongnya senapan itu tidak ada pelatuknya, ya
senapan itu tidak akan pernah berbunyi atau bahkan meletuskan. Artinya apa? Kaum muslim ini ya harus kembali kepada fitrah ideologinya, kembali kepada basic mentalitinya, yaitu kepada sebuah peradaban mulia, yaitu peradaban Islam. Nah, dan tidak ada jalan keselamatan bagi umat manusia dari sistem kapitalis dan konflik kotornya ya, kayak gini, kecuali dengan apa ya, kita memunculkan kembali peradaban Islam yang akan menggantikan ideologi kapitalisme dan sistemnya yang zalim, yang dibuat oleh akal manusia ya, yang lemah, sehingga menyebabkan kesusahan, ya, kesusahan bagi umat manusia dan tidak mampu mengatur urusan, ya, urusan kehidupan mereka. Dan kemudian bersama-sama menggantinya dengan sistem Islami yang dibuat oleh Sang Pencipta. Nah, ini tidak, sebenarnya ini memang kalau orang mikir wah jauh sekali, ya wah jauh sekali kaum muslimin seperti itu jauh. Kita mulai sedikit demi sedikit, ya, apa namanya, hingga melawan dominasi negara kapitalis itu ya dengan apa basic itu, ya, merubah pemikiran, mindset, bahkan dasar apa pemikir kita ganti semuanya dengan sesuatu yang lahir dari yang maha suci, ya, maha penguasa, ya, maha pengatur, yaitu agama Islam yang paling mulia. Seperti itu, Mas Iya, Nono. baik. Masya Allah, ini selalu menarik kalau kita bicara tentang perang teknologi ya. Selalu menarik. Dan kita berharap dengan bincang-bincang kita ini paling enggak umat Islam ini tahu bagaimana memposisikan dirinya. Ya, jangan lupa para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diskusi seperti ini akan terus ada di channel ini, karena itu jangan lupa subscribe, like, komen positif dan share sebanyak-banyak kepada teman Anda, pada keluarga Anda. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, amin. Baik, Bung Pempi, semoga sukses dan sehat selalu. Baik, para pemirsa ini dirahmati oleh Allah, sekian bincang kita pada program Kabar Petang pada hari ini. Saya Nang Setiawan untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.